mereka punya satu hal yang tak bisa mereka rampas, yaitu semangat untuk bebas. Gunung itu mulai bicara, asapnya adalah isyarat, tanah akan menghakimi siapa yang serakah. Kenapa kau datang lagi, Brahma? Ini terlalu berbahaya. Kalau mereka tahu kau bertemu denganku, kau bisa dianggap pengkhianat. Mereka tak akan memberimu ampun. Dan kalau mereka tahu kau bersamaku, kau bisa dihukum mati di depan semua orang. Tapi ayo, aku tak bisa diam. Aku tak tahan melihat semua ini. Rakyat disiksa, tanah dijarah, dan kau menanggung semua sendiri. Aku ingin percaya padamu. Dulu aku percaya, tapi sekarang kau bagian dari mereka, Brahma. Kau pakai seragam yang sama dengan orang-orang yang merampas hidup kami. Aku memakai seragam mereka, tapi aku bukan mereka. Aku tak ikut menyiksa, tak ikut menginjak-injak harga diri rakyat. Ayo, aku ingin jadi bagian dari harapanmu, bukan dari luka ini. Giliran Nisa, kalau ibu lihat kita main, pasti disuruh pulang. Tapi aku nggak mau diam terus. Kata ayah, sebentar lagi bakal nggak ada beras. Kita bakal makan ubi tiap hari. Mulai minggu depan, setiap keluarga wajib menyerahkan hasil panen tambahan sebagai pajak bantuan bencana bagi pemerintah India. Terdapat ubah akan dianggap bentuk perlawanan terhadap pemerintah. Panen kami gagal, Pak. Sudah berbulan-bulan hujan tak turun, tanah retak, ladang kosong. Kalian malah minta lebih. Kami mau makan apa? Batu dan debu. Saya hanya menyampaikan perintah darah yang melanggar akan dianggap pemberontak, dan saya tidak bisa memilih kalian kalau itu terjadi. Pemberontak karena menolong mati kelaparan. Mereka tidak peduli kita hidup atau mati. Ini bukan sekedar pajak, ini hukuman. Jangan harus mereka mempercepat kelaparan agar kita terlalu lemah untuk melawan. Mereka ingin kita tunduk, bukan hidup. Anakku sudah seminggu hanya makan singkong pahit. Kalau terus seperti ini, yang tersisa dari desa ini hanya kuburan. Aku tahu ini tidak adil, tapi siapa yang bisa menolong mereka? Mereka datang dengan senjata, dengan cambuk, dan kita hanya punya cambuk dan harapan kosong. Lalu kapan kita akan mengatakan cukup? Saat anak-anak kita mati satu persatu, atau saat tanah ini tak punya rumah lagi? Keheningan mencekam, warga saling pandang. Sebuah ketegangan tumbuh di udara antara takut dan keberanian yang mulai menyelam. Di pecanggir air, belasan anak-anak ganti kekurangan. Mereka cuma bilang, Bu, nasinya cair banget, aku senyum aja. Bilang itu spesial, tapi rasanya pahit banget di dada. Kamu masih bisa masak, Liz? Aku malah tadi nyari daun singkong di belakang kantor kecamatan, hampir ketahuan penjaga. Mereka sekarang dengan kebun warga soalnya itu milik mereka. Aku lihat Sari pagi tadi digelandang ke pos penjaga. Cuma karena dia bawa ayam satu ekor dari belakang rumahnya sendiri. Katanya dia mencuri dari gudang milik penjajah. Padahal itu ayam ibunya yang belum sempat dijual. Tanah ini dulunya milik kita. Kita yang tanam, kita yang pelihara. Tapi hari ini kita jadi pencuri di tanah sendiri. Mereka datang bawa senjata, bawa aturan, tapi nggak pernah bawa hati. Dulu aku gak pernah bisa tidur kalau anak-anak belum pulang. Sekarang aku paling takut kalau mereka minta tambah. Aku cuma bisa bilang besok ya, padahal aku sendiri gak tahu besok ada apa. Perempuan itu cukup diam, cukup menung, cukup jaga dapur. Tapi kita melewati itu semua. Kita ini yang bertahan, yang nyelapin, yang sembunyiin bahan makanan dari tukang makan. Siapa yang bilang kita lemah? Kemarin malam, aku lihat ibu-ibu dari dusun seberang bertengkar rebutan sisa terigu di
sulit yang saat gelap. Bukan karena serakah, tapi karena lapar. Penjajahan bukan cuma langkah sana, tapi bikin kita saling benci tanpa sadar. Itulah taktik mereka, bikin kita sayang curiga, juga sayang dia. Tapi kita masih bisa berikan, baik untuk tetap jadi manusia, juga untuk saling jaga. Aku udah terlalu capek untuk diam. Besok aku akan ajak warga perempuan kumpul lagi. Kita atur ulang pembagian bahan pangan. Gak bisa terus-terusan bergantung pada belas kasihan. Dan aku akan tulis semua yang kita alami dan semua kesaksian. Suatu hari, anak cucu kita harus tahu bahwa kita pernah berdiri di tengah malam yang gelap, tapi tetap bawa cahaya kecil di tangan. Kalau mereka pikir kita bisa dibungkam, mereka salah. Kita ini akan dicabut, tumbuh lagi, diinjak makin kuat, dan kita bareng-bareng. Itu yang bikin mereka takut. Kalau kita terusnya meski kecil, walau sendiri-sendiri, lama-lama kita jadi yang besar, api yang bisa hangatin, tapi juga bisa bakar ketidakadilan. Dunia merasakan datangnya tahun itu disebut sebagai tahun tanpa musim panas. Di Eropa panen gagal, tapi di negeri jajahan rakyat mati tanpa pernah tahu penyebab sebenarnya. Istriku tertipu dengan Tuhan itu. Aku gali dengan tangan ini sampai dagingku sobek. Tapi aku takkan diam, darahnya jadi bahan bakar perjuangan. Aku akan terus berdiri sampai tak ada lagi tanah yang diinjak oleh sepatu penjajah. Setiap hari aku lihat kalian dipukul, diikat, diseret. Aku diberi perintah untuk menutup mata, tapi aku tak bisa lagi. Ini bukan sekadar penjajahan, teguh, ini pembantaian, perlahan, terencana, dan aku bagian dari itu. Langit gelap oleh debu dan asap, tapi hati kami lebih terang dari api gunung. Mereka bisa rampas rumah kami, rampas sawah kami, tapi tidak dengan harapan kami, tidak dengan keberanian kami. Kalau mereka pikir rasa takut bisa menghentikan kami, mereka belum lihat apa yang bisa dilakukan oleh orang yang kehilangan segalanya. Ini semua karena kami terlalu percaya dunia bisa berubah tanpa darah. Tidak, semua kepercayaanmu salah. Aku di sini untukmu, ayo. Aku tinggalkan segalanya. Tapi berapa banyak yang harus mati sebelum kita bisa hidup bersama tanpa rasa takut? Dia penjajah, kau yang menindas kita, menyiksa saudara-saudaramu, mereka menembak pamanmu di ladang, dan sekarang kau diam-diam menjalin hubungan dengan anak mereka. Pak, tenangkan hatimu, dengarkan dulu anakmu. Kita tak tahu isi hatinya, kita tak tahu apa yang
Yang kulihat hanyalah darah orang-orang kita yang tertumpah. Dan kau Ayu, kau tega setelah semua yang mereka maaf dari kita? Aku pun sakit, Pak. Aku juga menangis dalam diam saat mendengar kabar kematian adikmu. Tapi memiliki satu orang karena darah yang ia warisi. Itu bukan aja orang tua kita. Cinta tak bisa jadi alasan melakukan darah leluhur. Tak bisa jadi alasan mengkhianati tanah ini. Ayo, kau anak kami. Kami membesarkanmu dengan cerita tentang kebenaran dan keadilan. Jangan biarkan cintamu menggunakanmu. Cintailah, tapi jangan kehilangan siapa dirimu. Ibu, pergilah. Ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Kalau kau masih yakin mencintainya, kau harus tahu suatu hari kau mungkin akan berdiri di hadapan pasukan mereka, dan dia mungkin ada di sana. Maka tanyakan pada dirimu sendiri, akan kau pilih dia atau biarkan desa ini mati? Ayah, ini bukan tentang dia saja, ini juga tentang aku. Tentang siapa aku saat berdiri di tengah semua ini. Aku tak ingin membunuh siapapun, tapi aku juga tidak mau berlutut. Itu sebabnya aku memberikannya padamu, bukan untuk membunuh, tapi untuk memilih. Karena sebentar lagi tak ada waktu untuk ragu. Kau ya, buktinya. Aku
Karena yang baik-baiknya hadis